Kusuma masih di Darah Sehat, masih dengan satu tema ya. Ini kita geser lagi dengan dua princess dari UMPP. Ya, ini ada Pinky yang satu earth tone ya, krem pink, dua karakter yang berbeda. Kenalan dulu dong Kak, bareng siapa ini? Halo, saya Elisa dari semester 2. Semester 2, yang ini semester 14. Enggak ya? Enggak dong, lama banget. Semester 2 juga Semester ya? 2. Namanya? Vira, Kak Vira dan juga Kak Elisa. Kak Elisa sama Kak Vira pernah ikut pramuka? Enggak, saya ikutnya Hale, Kak. Apa? Hale. Apa tuh? Hizbul Waton. Kalau Hizbul Waton itu organisasi Muhammadiyah, Kak. Oh iya. Kalau Kak Vira? Pernah ya. Oke, Kak Vira pernah denger kata saka gitu nggak? Saka. Ya, pernah. Coba selain saka kencana dan saka-saka lainnya, tahu nggak saka apa lagi? Saka Wirakartika, Saka Bayangkara. Udah sih. Udah. Wih, kalau Kak Elisa ada yang saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Malah baru. Ini Kak Vira malah tahu karena saya juga nggak tahu. Tapi ini mungkin buat Kak Elisa dan juga saya gitu ya yang belum tahu apa saja saka yang ada di pramuka. Hari ini kita menghadirkan narasumber spesial Kak Elisa dan juga Kak Vira yang memberikan informasi secara detail apa saja saka yang ada dalam pramuka ya. Pengen tahu atau enggak? Pengen banget. Oke. Kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong gitu ya. Hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Jadi Saka atau yang kita sebut sebagai satuan karya itu merupakan wadah pendidikan ya bagi gerakan pramuka untuk usia penegak 16-20 tahun dan juga pandega usia 21 sampai dengan 25 tahun. Dia merupakan wadah untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemudian peningkatan kemampuan di bidang khusus, jadi di luar bidang kepramukaan. Ada banyak pilihan yang ada di situ, jadi kakak-kakak dari pramuka, dari gugus depan masing-masing nanti bisa memilih kira-kira dia ingin mengembangkan minat dan bakat di bidang apa. Ada lumayan banyak jenis saka yang ada di Kota Pekalongan ya, mungkin ada sekitar 7-8 gitu ya. Yang pertama mungkin yang paling banyak kita kenal itu adalah saka bahari. Nah, saka ini bergerak di bidang kebaharian ya, atau bidang kelautan. Kemudian yang kedua ada saka bakti husada yang di situ banyak mempelajari bidang kesehatan. Kemudian yang ketiga ada saka kencana yang dia akan belajar tentang kependudukan dan juga keluarga berencana. Kemudian yang keempat, kita mengenal ada saka kalpataru, yang di situ akan belajar mengenai lingkungan hidup dan juga kehutanan. Yang kelima, yang paling banyak peminatnya adalah saka Wirakartika, karena dia berada di bawah bimbingan dari TNI Angkatan Darat yang belajar tentang keprajuritan. Kemudian yang keenam, kita mengenal ada Saka Bayangkara. Saka Bayangkara ini bergerak di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan, berada di bawah asuhan dari kepolisian. Dan yang terakhir, yang paling baru dan paling muda adalah ada Saka Milenial, yang dia belajar tentang teknologi informasi, komunikasi, dan juga komputer di bawah arahan dari Dinas Komunikasi dan Informasi. Jadi kalau saka bakti husada itu memang jenis saka yang berada di bawah Dinas Kesehatan ya pembinaannya. Saka ini banyak mempelajari atau berisi informasi-informasi yang adik-adik bisa dapatkan di bidang kesehatan gitu ya. Jadi adik-adik akan banyak mendapatkan pembekalan baik itu informasi, edukasi, kemudian juga keterampilan-keterampilan dasar di bidang kesehatan yang harapannya nanti bisa diaplikasikan pada saat kembali ke sekolah ataupun bisa diaplikasikan di masyarakat yang ada di tempat tinggal adik-adik semua. Ya, jadi kalau kenapa kok Saka Bakti Husada itu harus ada ya, salah satu di antara tujuan pembentukannya adalah kita ingin melahirkan kader-kader penggerak terutama di bidang germas atau gerakan masyarakat hidup sehat sekaligus untuk mendukung transformasi di bidang kesehatan melalui 6 krida. Nah, 6 krida ini adalah materi pokok yang akan diberikan kepada anggota Saka Bakti Husada yang di situ tertuang berbagai macam ilmu di bidang kesehatan yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi kalau kakak-kakak yang anggota gugus depan pramuka ya, baik di ranting maupun di cabang, itu kan mereka menjadi anggota gugus depan di sekolahnya masing-masing, seperti itu ya. Jadi dia akan belajar berbagai macam keterampilan kepramukaan di sekolah. Nah, Saka itu kayak semacam ekskulnya. Nah, ekstrakurikuler dari pramuka itu mereka di samping bidang kepramukaan yang biasa dipelajari di sekolah, ada baris berbaris, tali menali dan lain sebagainya gitu, dia akan belajar bidang yang dia minati. Nah, ekstrakurikulernya itu dalam bentuk Saka atau satuan karya. Jadi bebas pilih, oh saya misalnya di sekolah ikut PMR jadi ingin belajar bidang kesehatan, maka bisa memilih Saka Bakti Husada gitu. Tapi kalau misalnya, duh saya kok pengen jadi polisi ya gitu, saya ikut Saka Bayangkara biar nanti bisa belajar tentang baris berbaris, ketertiban dan lain sebagainya di bawah asuhan dari Polres. Atau yang lainnya misalnya saya ingin belajar mengenai kelautan misalnya, nanti bisa bergabung ke Saka Bahari ya, atau sebaliknya yang paling baru yang paling banyak diminati itu ada Saka Milenial karena memang banyak belajar tentang teknologi informasi. Jadi baik itu menggunakan sosial media atau malah media mainstream ya, jadi belajar tentang TV, tentang radio dan lain sebagainya itu bisa bergabung dengan Saka Milenial. Jadi sifatnya seperti kalau di sekolah itu kita kenal ada ekstrakurikuler seperti itu. Sobat di Nara Sehat. Yes, ini dalam tema. Coba kalian pernah dengar itu tepuk apa? Pramuka. Ya, tentunya di Nara Sehat kali ini agak beda ya pemirsa ya, karena ini kita bahas sesuatu yang berkaitan dengan pramuka ya. Tadi sudah dijawab tepuk tepuk pramukanya sudah teridentifikasi bahwa ini tepuk pramuka. Iya. Coba, ini aku bareng Kak siapa nih? Kita kenalan dulu dong. Iya boleh, nama saya Elsa. Kak Elsa panggilannya ya? Iya. Oke, geser lagi. Najma. Kak Najma, ini dari mana ini? Saya dari UMPP, Kak. Dari UMPP, ini mahasiswa dari UMPP juga ya Kak Iya, Najma ya? betul. Kak Najma, kalau Kak Najma sama Kak Elsa tak tanyain pramuka yang diingat pertama kali apa? Tali temali, tenda, atau cinta hanya sebatas patok tenda? Ya. Apa nih kalau bahas pramuka? Paling diingat itu yel-yelnya. Yel-yelnya, ini paling melekat pada anak pramuka gitu ya Kak Elsa ya? Melekat, karena kompaknya itu loh, Kak. Kompaknya. Tapi Kak Elsa anak pramuka nggak sih? Kalau saya anak pramuka. Serius? Dulunya. Yel-yelnya masih ingat? Aduh, udah lupa, Kak. Oke, kalau Kak Najma? Kemahnya. Pernah ikut pramuka berarti ya? Apa salah Pernah. satu anggota yang loyal nih? Enggak sih. Enggak juga Iya, ya? enggak Oke. juga. Tapi karena cuma sama Kak Elsa tau nggak sih kalau ternyata di dalam pramuka itu ada yang namanya Saka. Tahu nggak? Pernah dengar. Pernah dengar? Iya. Bukan yang Saka anak ayah bunda, bukan ya? Tapi pernah dengar ya Saka? Saka. Nah, kalau ini berbeda lagi karena di dalam Saka itu ada yang namanya Saka Bakti Husada. Pasti tahu nggak? Enggak, apa itu? Enggak, Saka aja nggak tahu pemirsa, apalagi Saka Bakti Husada gitu ya. Sama, karena kita bukan anak pramuka ya. Nah, hari ini kita menghadirkan narasumber spesial Kak Elsa dan juga Kak Najma ya, yang akan memberikan informasi secara detail apa itu Saka Bakti Husada ya. Pengen tahu nggak Kak Elsa dan juga Kak Najma? Pengen. Pengen ya, pengen tahu aja. Pengen mau tahu banget, pengen tahu Oke. banget. Kalau gitu kita ada kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong gitu ya. Oke, hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Jadi di dalam Saka Bakti Husada kita mengenal ada 6 krida utama. Krida itu seperti pengetahuan utama yang wajib dikuasai oleh anggota SBH gitu ya. Ada 6. Yang pertama ada krida bina lingkungan sehat. Nah, di krida ini kakak-kakak akan mempelajari mengenai lingkungan hidup, kemudian tata pengelolaan air, kemudian bagaimana pengolahan limbah dan sampah seperti itu. Kemudian yang kedua ada krida bina lingkungan sehat, bina keluarga sehat gitu ya. Di krida yang kedua ini akan berfokus pada mempelajari kesehatan ibu, kesehatan anak sekolah gitu ya, remaja, usia dewasa, lansia, bahkan sampai ke keluarga berencana.
Kemudian yang ketiga, kita akan belajar mengenai krida pengendalian penyakit. Nah, krida ini akan dipelajari bagaimana satu penyakit itu terjadi, kemudian upaya pencegahan dan penanggulangannya ya, baik itu penyakit yang menular maupun penyakit yang tidak menular. Yang keempat, kita akan belajar mengenai krida bina gizi. Nah, ini penting terutama untuk memberikan edukasi terkait dengan gizi seimbang gitu ya. Bagaimana proses mengolah makanan yang benar, kemudian bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk perbaikan gizi yang ada di masyarakat. Yang kelima, kita akan belajar tentang krida bina obat. Nah, ini penting sekali karena adik-adik itu terkadang ya tahu obat tetapi tidak tahu bagaimana cara memanfaatkannya dengan benar. Jadi penting untuk tahu khasiatnya itu apa, manfaatnya apa, kemudian tata cara pemanfaatan atau penyimpanan obat yang benar itu seperti apa. Kemudian yang terakhir, krida yang keenam adalah krida bina PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di krida ini kita akan mengkampanyekan bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bisa berperilaku hidup bersih dan sehat di semua tatanan, baik di dalam rumah tangga, baik di sekolah, institusi kesehatan, dan institusi yang lainnya. Jadi anggota Saka Bakti Husada ini cukup luas range-nya ya. Jadi dia bisa berasal dari pramuka pendega usia 16 sampai dengan 20 tahun, kemudian juga bisa dari pramuka pandega usia kuliah ya 21 sampai dengan 25 tahun. Yang jelas dia harus menjadi anggota gugus depan di masing-masing tempat asalnya, bisa dari sekolah, bisa dari kampus, atau bisa dari ranting maupun cabang ya. Baik putra maupun putri ya, kita tidak membedakan, semuanya bisa menjadi anggota. Nah, mereka yang menjadi anggota Saka Bakti Husada itu nanti akan dibekali ya. 6 krida tadi akan terspesifikasi ke dalam 32 syarat kecakapan khusus atau kita sebut dengan SKK. Setelah SKK itu nanti diberikan, kakak-kakak anggota Saka Bakti Husada ini akan diuji ya kemampuannya menguasai 32 SKK ini untuk mendapatkan TKK atau tanda kecakapan khusus. Apakah dia sudah lolos ya, sudah menguasai atau belum. Kalau misalnya ternyata dia sudah mendapatkan TKK ya dari 32 SKK itu tadi sudah lulus semua, maka dia akan dilantik untuk menjadi anggota resmi Saka Bakti Husada dan nanti akan mendapatkan badge SBH yang bisa dipasang di seragam pramukanya masing-masing. Beberapa keterampilan yang banyak diterapkan, terutama di situ kan ada krida bina keluarga sehat gitu ya. Di bina keluarga sehat itu kan kita berfokus pada kesehatan ibu, anak, remaja, dewasa, lansia. Nah, yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah ada posyandu di situ ya. Kita mengenal bahwasanya sekarang sasaran posyandu itu tidak hanya untuk balita dan ibu hamil, tetapi juga untuk seluruh siklus hidup gitu. Jadi Saka Bakti Husada sangat berperan terutama untuk membantu pelaksanaan posyandu yang di situ juga ada sasaran anak sekolah dan remaja. Mungkin mereka akan lebih mudah ya untuk dekat dengan sasaran, untuk mengajak mereka ke posyandu, untuk bisa mengedukasi dan lain sebagainya ketika sasarannya itu usianya sebaya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketika SBH ini juga menyasar sasaran posyandu di usia yang lainnya. Tetapi yang paling utama adalah yang ada di range usianya mereka. Jadi Saka Bakti Husada di Kota Pekalongan itu mulai berdiri ya di tahun 2004 gitu ya. Kalau sampai dengan 2026 ini berarti kami sudah melantik 21 angkatan gitu ya. Memang mengalami fluktuasi gitu ya. Pernah ada satu masa di mana anggotanya sangat luar biasa banyak. Kemudian kemarin pada saat pandemi sempat turun gitu ya, hanya beberapa orang atau beberapa belas orang. Tapi beberapa tahun belakangan ini ya, 2-3 tahun belakangan ini sudah mulai naik lagi gitu ya. Jadi dari berbagai sekolah alhamdulillah gitu ya. Terakhir kemarin kami melantik di bulan bulan April ya, tanggal 3-4 April di Agrowisata Pagilaran itu ada hampir sekitar 70 anggota baru yang bergabung menjadi anggota Saka Bakti Husada gitu ya. Kami bekerja sama dengan kepala sekolah ya, jadi sekolah dari asal sekolah dari masing-masing anak ini gitu ya. Kami membuka open recruitment gitu ya, apakah mereka akan bergabung dengan Saka Bakti Husada, dan ternyata minatnya sampai dengan saat ini masih cukup antusias gitu ya.
masih bareng aku Diah Kusuma di Darah Sehat. Ini kita bergeser lagi dengan ciwi-ciwi yang merah menyala. Seperti api berkobar-kobar gitu ya. Dan ini ada Kak siapa? Kak Alia. Alia. Iya. Senyumnya manis sekali ya pemirsa. Ini bareng Kak siapa nih? Kak Ais. Ais, Iya. Ais Alia. AAD. Ya. Aku Dedi ya. Ya. Oke, Kak Alia dan juga Kak Ais. Tahu nggak sih Saka Husada yang ada di Kota Pekalongan itu kegiatannya ngapain aja? Apa jangan-jangan nggak tahu nih Saka Husada itu apa? Belum tahu. Belum tahu? Sama Kak, belum tahu Kak. Aduh, ikut pramuka nggak? Enggak, ikutnya HW. Oh yes, oke. Sama dengan audiens sebelumnya. Kalau Iya, Kak Alia- sama juga. Sama juga. Oke. Berarti Saka Husada belum tahu? Kalau Saka deh pernah dengar kata Saka gitu nggak? Belum sih kayaknya. Belum juga. Kak Ais? Saka Soko. Iya nggak apa-apa, Saka Soko ya. Yang ini ya, seperti ini ya. Soko. Kalau Kak Ais taunya Saka itu Soko. Sama. Kalau saya Saka itu taunya anaknya Dinda Hao ya. Yang Saka ayah anak bunda, anak ayah bunda gitu sama Kak. Nah hari ini kita menghadirkan narasumber spesial Kak Ais dan juga Kak Alia yang akan memberikan informasi apa saja kegiatan Saka Husada. Saka Bakti Husada. Lo lupa juga ya. Hari ini mau menghadirkan narasumber spesial yang akan memberikan secara detail informasi apa saja kegiatan yang ada di Saka Bakti Husada. Kalian Kais pengen tahu nggak? Pengen banget. Coba deketin pengen banget. Pengen banget. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang kasih tahu dong hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Peran Saka Bakti Husada yang ada di Kota Pekalongan ada beberapa gitu ya. Yang utama mereka kami harapkan bisa menjadi penyambung informasi gitu ya. Jadi bisa ikut menyebarluaskan informasi terutama bidang kesehatan kepada masyarakat luas, terutama di range usia mereka gitu ya. Kemudian yang kedua juga bisa menjadi peer edukator atau sebagai pendidik sebaya. Usia remaja itu kan usia yang agak sulit untuk kita dekati ya. Jadi kami berharap ketika kakak-kakak anggota Saka Bakti Husada ini gitu ya bisa menjadi teman sebaya, pendidik sebaya bagi teman-teman yang ada di usia mereka yang memberikan informasi kesehatan yang baik dan benar kepada rekan-rekan seangkatannya. Itu harapannya itu menjadi salah satu tangan kanan kami gitu ya ketika mengedukasi terutama remaja gitu. Kemudian yang ketiga juga berfungsi sebagai kader kesehatan ya. Jadi mereka berperan sebagai kader kesehatan yang diharapkan nanti bisa mengajak masyarakat gitu ya untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan terutama yang ada di Kota Pekalongan. Dan yang terakhir ya yang kami harapkan dari Saka Bakti Husada mungkin tadi sudah saya sebutkan di depan, dia juga bisa menjadi pendamping masyarakat dalam program-program kesehatan yang ada di masyarakat ya. Misalnya tadi ada Posyandu, kemudian mungkin bisa bekerja sama dengan PMI gitu ya, atau bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan lain yang ada di masyarakat. Untuk kegiatan Saka Bakti Husada yang ada di Kota Pekalongan, yang pertama kita punya latihan rutin. Nah, latihan rutin itu kita laksanakan 2 minggu sekali, biasanya bertempat di Dinas Kesehatan. Nah, di situ kita menyampaikan tadi ya, ada 32 syarat kecakapan khusus gitu ya, yang wajib dikuasai oleh SPH. Jadi ada jadwalnya, materi apa yang akan disampaikan, serta ada narasumber-narasumber kompeten yang kami libatkan di situ. Kemudian yang kedua, di samping penyampaian materi juga ada kunjungan lapangan. Jadi kalau tadi kakak-kakak diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan Posyandu, maka kami akan mengajak mereka untuk ke Posyandu melihat secara langsung gitu ya. Bagaimana pelayanannya, apa peran mereka di sana ya. Kemudian juga misalnya dalam pengelolaan sampah ya, kita akan ajak mereka ke BSI, Bank Sampah Induk gitu ya, untuk melihat proses pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekalongan seperti apa, peran mereka bisa di bagian mana gitu. Kemudian selain itu juga setiap tahun kita ada kegiatan pelantikan untuk anggota baru gitu ya yang sudah memenuhi kriteria. Tahun ini pelantikan sudah dilaksanakan di bulan April di Agrowisata Pagilaran ya. Kemudian yang keempat kita juga ada latihan dasar kepemimpinan. Nah, biasanya kita mengambil waktu pada saat mereka libur sekolah di sekitar bulan Juni dan Juli untuk memberikan pelatihan dasar terkait kepemimpinan bagi anggota SPH yang baru bergabung gitu.
Selain itu, SBH Kota Pekalongan juga berpartisipasi dalam Perti Husada, yaitu perkemahan bakti Saka Bakti Husada yang ada di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dan juga Pertinas SBH, perkemahan tinggi Saka Bakti Husada tingkat nasional. Nah, biasanya dua perkemahan ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Kemudian yang terakhir, kami juga mengirimkan delegasi untuk peran Saka ya. Jadi itu perkemahan antar Saka, tidak hanya Saka Bakti Husada tapi bergabung dengan Saka-Saka lainnya. Biasanya kita akan bergabung ke dalam satu tim, mewakili Kota Pekalongan, nanti maju ke tingkat provinsi maupun ke tingkat nasional gitu ya. Raimuna nasional juga kita kadang diundang dan mengirim delegasi juga. Jadi bagi remaja atau kakak-kakak yang ingin bergabung di SBH Kota Pekalongan gitu ya, tidak ada persyaratan khusus, yang jelas dia menjadi anggota pramuka di gugus depannya masing-masing gitu ya, dan masih berusia di range usia penegak 16-20 tahun atau pandega usia 21-25 tahun gitu ya. Silakan bergabung, nanti bisa menghubungi Instagram kami di @sbh-kota-pekalongan. SBH Kota Pekalongan diharapkan menjadi salah satu tempat gitu ya yang menjadi wadah bagi kakak-kakak yang ingin menyalurkan minat dan bakat gitu ya. Di usia remaja itu kan banyak sekali tempat yang mungkin dalam tanda petik keliru gitu ya, ketika mereka ingin menyalurkan minat dan bakat malah justru membawa mereka terjerumus ke dalam hal yang tidak baik gitu ya. Jadi diharapkan melalui wadah ini betul-betul menjadi tempat bagi remaja itu menyalurkan kemampuannya gitu yang selama ini mungkin masih terpendam ya. Mereka bisa berpartisipasi dan menjadi agent of change terutama di bidang kesehatan, menjadi motor penggerak bagi remaja yang ada di Kota Pekalongan untuk bisa lebih baik dan lebih sehat.